Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai dua artikel yang berhubungan dengan toleransi atau perbedaan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Srinuraini dari kelas 10-4. Nomor 1. Bagaimana perasaanmu jika kamu menjadi subjek dalam berita tersebut? Tentu saja saya akan merasa kecewa atau tidak dihargai karena saya tidak bisa menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang saya anut. Nama saya Muhammad Dafadia dari 10-4 kelompok 2. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dari artikel 1, yaitu mengapa menurutmu hal itu bisa terjadi? Karena kebanyakan sekolah berpedoman kepada undang-undang yang dimana para siswa harus menganut salah satu dari 6 agama yang diwajibkan untuk dipilih. Padahal agama-agama di Indonesia itu ada lebih dari 200 agama asli Indonesia, yang mengakibatkan para penganut agama asli Indonesia harus memilih agama yang sebenarnya bukan agama yang dianut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Febrian dari 10-4 nomor 3. Apakah hal tersebut bisa dihindari? Jawabannya bisa jika undang-undang itu dihapus dan di sekolah negeri disediakan guru-guru yang berbeda sesuai dengan kepercayaan murid di sana. Perkenalkan diri, nama saya Jarpaik dari kelompok 2 dan saya akan membacakan pertanyaan nomor keempat dari artikel ke-1, yaitu apa yang perlu dilakukan jika hal tersebut terjadi? Apakah cara tersebut memungkinkan untuk dilakukan? Dan jawabannya adalah kita harus memahami dan menghormati peraturan yang ada, dan jika bisa kita harus mengikuti aturan tersebut walaupun kita tidak mau. Dan cara tersebut mungkin bisa dilakukan oleh beberapa orang, namun mungkin ada orang-orang yang tidak bisa menerima aturan tersebut dan malah memilih untuk berhenti sekolah. Memperkenalkan diri, nama saya Mira Mariam. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 5 dari artikel 1. Bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi kembali? Pemerintah harus mengganti dan mengubah aturan tersebut agar para siswa bisa memilih agama yang mereka anut walaupun agama itu di Indonesia. Baik, perkenalkan, nama saya Dianurella dari kelas 10-4 kelompok 2. Nomor 6. Siapa saja yang bisa berkontribusi untuk melakukan perubahan? Yaitu pemerintah, masyarakat, dan Kementerian Pendidikan, karena mereka lah yang bisa merubah undang-undang itu dan merubah peraturan-peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jarpaik dari kelas 10-4 kelompok 2, dan saya akan bacakan soal pertama dari pertanyaan artikel kedua, yaitu bagaimana perasaanmu jika menjadi subjek dalam berita tersebut? Dan jawabannya adalah merasa kecewa karena merasa tidak dihargai atas kendati diri adalah seorang non-muslim. Membacakan pertanyaan nomor 2 dari artikel 2. Mengapa menurutmu hal tersebut bisa terjadi? Karena tidak menghargai toleransi. Dari artikel kedua nomor 3, apakah hal tersebut bisa dihindari? Bisa jika kita menyadari adanya perbedaan atau kepercayaan yang dianut. Baik, mengenai artikel yang nomor 2, pemaksaan memakai jilbab dan pelarangan pada era Orde Baru. Nomor 4, apa yang perlu dilakukan jika hal tersebut terjadi kembali? Apakah cara tersebut memungkinkan untuk dilakukan? Baik, menurut saya, menghapus peraturan tersebut dan membebaskan siswi mengenakan atau tidak mengenakan jilbab sesuai dengan kepercayaan atau agama yang mereka anut masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dianurella dari kelas 10-4 kelompok 2. Membacakan pertanyaan nomor 5 yang
Bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi kembali? Meningkatkan mobilitas tenaga kerja agar berusaha untuk menghapus aturan tersebut dan membebaskan siswi menggunakan jilbab dengan sesuai kepercayaannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dafadia dari kelas 10-4 kelompok 2. Saya akan membacakan pertanyaan tentang artikel kedua, yaitu mengapa menurutmu hal tersebut bisa terjadi? Karena tidak menghargai toleransi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Siti Sri Nuraini yang akan menjadi perwakilan dari kelompok 2 dan yang akan menyampaikan materi tentang kesimpulan dari apa yang telah rekan-rekan saya jelaskan, dan saya yang akan menjadi penutup dari presentasi yang mengenai dua artikel tersebut atau hubungan tentang toleransi dan perbedaan. Jadi, perbedaan merupakan sifat, keadaan, atau karakter yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk saling menghargai, menghormati, dan yang paling penting saling memberi manfaat atas manusia lainnya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi dirinya manusia lain. Jadi jelaslah di sini kita harus saling menghargai dan menghormati, dan kita juga harus menghargai kepada orang yang berbeda agama dan berbeda kepercayaannya masing-masing. Oke, di sini saya akan menutup presentasi tersebut yang mengenai dua artikel tersebut. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kekurangannya, itu semata-mata dari diri saya dan rekan-rekan saya. Jika ada kelebihan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.